Selamat pagi Pak Teddy. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah siap hari ini diobservasi? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Eh, saya sudah membaca modul ajar yang sudah disusun sama Pak Teddy. Materinya pendidikan Pancasila untuk kelas 2 ya? Ya betul Bu. Secara konsep sudah bagus sekali. Sebelum Bapak masuk ke kelas, saya ingin berdiskusikan sebentar. Kira-kira apa tujuan utama Bapak dalam pembelajaran ini? Terima kasih Bu. Tujuan utama saya adalah supaya anak-anak tidak hanya hafal bunyi Pancasila, tetapi juga bisa mengidentifikasi perilaku sehari-hari di rumah yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Saya ingin mereka melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang nyata yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang sangat relevan, Pak. Terima kasih. Lalu dari seluruh kegiatan yang sudah Bapak rencanakan, bagaimana menurut Bapak apa yang menjadi fokus keberhasilan untuk mencapai tujuan itu? Menurut saya bagian intinya Bu, khususnya saat siswa mengerjakan LKPD, yaitu memilah-milah perilaku Pancasila. Di situ mereka harus menggunting dan menempel gambar-gambar perilaku ke kolom-kolom yang tepat sesuai dengan Pancasila. Saya harap aktivitas kinestetik ini bisa membantu mereka menghubungkan konsep yang abstrak dengan tindakan yang konkret. Aktivitas yang sangat menarik. Terima kasih. Saya setuju, aktivitas itu sangat cocok untuk anak seusia mereka. Nah, saat saya nanti mengamati di kelas, ada hal spesifik apa yang ingin Bapak agar saya bisa memperhatikan? Mungkin ada bagian yang Bapak rasa butuh masukan dari saya. Saya ingin Ibu fokus pada keaktifan dan pemahaman setiap anak, terutama saat anak-anak mengerjakan LKPD. Kadang ada beberapa anak yang masih bingung dan cenderung melakukan teman-temannya. Saya ingin tahu bagaimana cara saya bisa memastikan semua anak bisa paham, bukan hanya sekedar menggunting dan menempel saja. Tentu Pak, saya akan amati dinamika kelompok dan cara anak-anak berinteraksi dengan LKPD. Setelah observasi, kita bisa diskusikan kembali bersama. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Sama-sama Ibu. Selamat mengajar. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Ibu. Saya tadi melihat proses pembelajaran di kelas 2. Ya. Sangat menyenangkan. Terima kasih Bu. Melihat anak-anak antusias menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan fokus saat mengerjakan LKPD. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya merasa lega sekali Bu. Sebagian besar anak terlihat senang dan berhasil menyelesaikan LKPD. Diskusi di akhir juga nampak terlihat cukup interaktif, meskipun ada beberapa anak yang masih malu-malu seperti yang saya sampaikan di awal. Saya juga mengamati hal itu Pak. Secara umum pembelajaran berjalan efektif. Nah, kalau kita fokus pada hal yang kita sepakati tadi, yaitu keaktifan dan pemahaman semua anak, apa yang menurut Bapak sudah berjalan baik? Menurut saya yang sudah berjalan baik itu penggunaan gambar-gambar yang jelas di LKPD yang juga membantu saya dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Anak-anak langsung bisa menebak gambar mana yang cocok sehingga mereka jadi lebih mudah mengaitkannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Benar sekali Pak. Visualisasi yang Bapak gunakan sangat efektif. Saya melihat sebagian besar anak, bahkan yang biasanya pendiam, ikut terlibat aktif dalam kegiatan menggunting dan menempel. Nah, kalau ada suatu hal yang bisa Bapak perbaiki atau tingkatkan dari pembelajaran tadi, kira-kira apa itu? Saya merasa saat saya menjelaskan makna dari setiap sila Bu, mungkin terlalu cepat penjelasan yang saya sampaikan. Saya khawatir ada anak yang belum sempat memahami satu sila, saya sudah pindah ke sila berikutnya. Mungkin di lain waktu saya perlu memberi jeda lebih lama dan memberi lebih banyak contoh sederhana untuk setiap silanya.
Itu adalah refleksi yang sangat berharga, Pak. Ya, terima kasih Bu. Kecepatan penyampaian memang penting, terutama untuk materi yang membutuhkan pemahaman konsep. Kalau begitu, apa rencana Bapak ke depan untuk mengatasi hal itu? Saya berencana akan mencoba memecah materinya menjadi lebih kecil lagi Bu. Mungkin per setiap 1 atau 2 sila pertemuan. Saya juga akan membuat lebih banyak permainan interaktif setelah penjelasan agar anak-anak punya kesempatan untuk benar-benar mencerna setiap nilai Pancasila sebelum pindah ke sila yang lainnya. Ide yang sangat bagus sekali, Pak. Terima kasih Bu. Menerapkan drama atau skenario sederhana akan membuat pembelajaran jauh lebih bermakna. Jadi kita sepakati ya, rencana Bapak ke depan adalah fokus pada kedalaman materi per sila dan menambahkan aktivitas interaktif selain LKPD. Saya mendukung penuh rencana tersebut. Jika Bapak butuh media atau referensi tambahan, jangan sukar untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih Bu. Masukan dari Ibu sangat membantu saya menjadi lebih terarah. Saya yakin Bapak akan terus berkembang. Semangat, Pak! Terima kasih Bu, semangat.